Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Rebahan sembari menonton film merupakan salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menikmati akhir pekan. Setelah sebelumnya disibukkan dengan berbagai rutinitas, ada saatnya kamu memanjakan diri dengan me time berkualitas yang hemat biaya. Berikut ini UBR Entertainment telah merangkum film kerajaan dari sinias Korea Selatan yang cocok kamu nikmati dan pastinya sangat seru. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 10 film historical kerajaan Korea terbaik versi UBR Entertainment. Sepuluh, The Princess and the Matchmaker. Menampilkan Lee Seung Gi dan membuktikan kualitas aktingnya. Film komedi romantis ini rilis pada tahun 2018 lalu. Film kerajaan satu ini mengambil latar masa dinasti Joseon. Saat itu kerajaan sedang dilanda bencana kekeringan dan cara mengatasinya adalah menikahkan putri Song Hwa. Raja kemudian memerintahkan So Do Yoon, seorang inspektur kerajaan yang terkenal memiliki kemampuan mak comblang untuk mencarikan pasangan, hingga terpilih 4 calon terkuat. Putri Song Hwa yang penasaran dengan keempat calon tersebut akhirnya menyamar menjadi pelayan istana. Film ini tidak hanya menceritakan kisah lucu Putri Song Hwa dengan orang di sekitarnya, namun ada juga konflik perebutan kekuasaan kerajaan setelah menikahinya. 9. Rampant. Film ini berkisah tentang Lee Chung, seorang pangeran yang diserahkan kepada kekaisaran Qing sebagai sandera politik. Ia dikenal sebagai salah satu putra dari Raja Lee Cho yang unggul dalam bela diri. Setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, ia akhirnya pulang ke kerajaan Joseon karena dipanggil kakaknya, putra mahkota muda Yi. Namun saat itu negaranya tengah diserang oleh para monster mengerikan yang mereka sebut sebagai iblis malam. Buat yang suka dengan film laga dengan tema zombie, kamu harus banget nih coba nonton film ini. Dibintangi oleh Hyun Bin dan Kim Tae Woo, film ini mengudara di layar lebar pada tahun 2018 silam. 8. Memories of the Sword. Bercerita tentang 3 pendekar pedang yang bersahabat baik di masa dinasti Goryeo, namun ternyata salah satu tega berkhianat. Pung Chun, Sulrang, dan Dugi selalu berperang untuk melawan musuh dan membela negaranya. Suatu hari Dugi menyatakan untuk bergabung dengan pemerintah. Padahal pemerintah Goryeo saat itu sangat kejam dan juga kurang bijaksana. Banyak rakyatnya sendiri dibunuh hanya sebagai bukti legitimasi kekuasaan mereka. Sulrung yang juga menjadi kekasih Dugi memilih untuk tetap menjadi pendekar pedang yang jujur. Akan tetapi raja malah mengancam akan membunuh istri dan bayi Pung Chun jika nekat melawan. Wow. Tujuh. Sondal, The Man Who Sails the River. Film ini berhasil mencapai posisi box office nomor 1 di Korea pada masa penayangannya. Menggabungkan tema kerajaan dan juga sedikit humor. Film ini menceritakan tentang sekelompok penipu yang dipimpin oleh seorang mafia penipu bernama Kim Sondal. Kim Sondal ini selalu punya stok trik dan tipuan yang berbeda-beda, tapi semua korbannya selalu kena tipuannya. Yang lebih parah lagi, Kim Sondal ini berencana menipu orang terkuat di eranya untuk mencuri tembakau. Film yang tayang tahun 2016 ini dibintangi oleh Yoo Sung Ho dan Kim Min Suk. 6. The Fast Reader.
Film ini mengisahkan tentang Naekyung yang memiliki kemampuan membaca kepribadian seseorang dari wajah. Ia merupakan pembaca wajah paling terampil di masa dinasti Joseon. Kehebatan Naekyung sebagai pembaca wajah membuat ia mendapat perintah dari Raja Munjong untuk mengenali sosok pengkhianat di kerajaannya. Namun kematian yang mendadak sang raja kemudian membuat konflik yang rumit untuk Naekyung dan juga tokoh-tokoh sentral dalam film ini. Dibintangi oleh Song Kang-ho, Lee Jung-jae, Kim Hye-soo, serta Lee Jong-suk. Film ini dirilis pada tahun 2013 lalu. Lima, The Throne. Dibintangi oleh Song Kang-ho, Yoo Ah-in, dan Moon Geun-young. Film The Throne merupakan salah satu film kerajaan terbaik dari sineas Korea Selatan dengan mengusung konsep masa pemerintahan Raja Yeongjo dari dinasti Joseon. Film ini bercerita tentang kehidupan putra mahkota Sado. Dikisahkan Raja Yeongjo berambisi jadi raja yang sempurna dan memiliki harapan tinggi pada Sado. Namun Sado ternyata lebih menyukai seni bela diri dan lukisan daripada berfokus pada studinya, sehingga ia dianggap tak layak untuk memerintah. Akibatnya di usia 27 tahun Sado dijatuhi hukuman mati oleh ayahnya sendiri dengan dipenjara di sebuah lumbung beras selama 8 hari sampai ia tercekik dan mati kelaparan. 4. The Royal Tailor menceritakan tentang seorang penjahit pakaian raja dan ratu bernama Dol-suk yang telah merasa sebagai desainer terbaik Joseon sehingga tak ada yang bisa menandingi dirinya. Hingga suatu hari pakaian raja rusak parah dan Dol-suk mengatakan pada ratu bahwa itu tidak dapat lagi diperbaiki. Ratu kemudian meminta petugas kerajaan mencari penjahit hebat lain yang dapat memperbaikinya. Penjahit tersebut adalah Gong Jin yang telah populer di kalangan Giseng. Gong Jin yang datang ke istana jatuh cinta pada sang ratu pada pandangan pertama. Gong Jin menyanggupi permintaan ratu untuk memperbaiki baju raja dan sejak itu ia dipekerjakan di istana. Hasil karya Gong Jin yang indah membuat namanya dengan cepat populer. Namun hal ini menjadi awal kebencian desainer Dol-suk yang merasa tersaingi. Tiga, The Admiral Roaring Currents. Film ini merupakan pemenang atas penghargaan Best Film pada Daejeon Film Awards dan Best Director pada Blue Dragon Film Awards. Berkisah tentang peperangan ternama yang dijuluki dengan Battle of Myeongnyang pada tahun 1597 di Joseon. Salah satu tokoh peperangan yang terkenal pada Battle of Myeongnyang ini merupakan Sun Sin. The Admiral Roaring Currents atau Myeongnyang menghabiskan banyak setting filmnya di lautan dengan peperangan yang sangat seru. Film ini menjadi salah satu film yang paling banyak ditonton dengan jumlah 10 juta tiket terjual dalam 12 hari setelah perilisannya. Wow! Dua, The King and the Clown. Jang Sang dan Gong Gil adalah dua pemain opera jalanan. Keduanya kompak dan saling melengkapi. Jang Sang punya banyak ide, kuat dan pemberani. Sementara Gong Gil memiliki wajah dan gaya yang feminim, sehingga sering diganggu para lelaki hidung belang. Suatu hari mereka pergi ke Seoul, bertemu dengan pementas lain yang kemudian menjadi teman satu tim yang kompak. Mereka melakukan pementasan di jalan-jalan, mengangkat cerita satir tentang raja dengan humor-humor vulgar yang sangat disukai rakyat jelata. Hingga suatu hari pejabat kerajaan yang melihat aksi mereka dan merasa amat marah karena dianggap sudah melakukan penghinaan terhadap raja. Satu, Masquerade. Bercerita tentang kisah seorang raja dinasti Joseon bernama Raja Gwanghei yang jatuh sakit karena diracun. Sebelumnya ia telah menyadari bahwa dirinya telah menjadi target pembunuhan. Ia pun meminta orang kepercayaannya untuk mencari siapapun yang mirip dengannya. Para utusan pun menemukan Hasun, seorang pria biasa yang mirip dengan sang raja. Karena pria ini adalah seorang pelawak, maka ia dapat dengan mudah meniru karakter sang raja. Ia pun ditunjuk untuk menggantikan peran Raja Gwanghei
Wang Hei. Menjalankan peran sebagai raja ternyata tak semudah yang dipikirkan Hasun. Berulang kali sifat aslinya muncul tanpa ia sadari hingga membuat rakyat dan anggota kerajaan lainnya merasa aneh. Hal ini juga membuat para pengkhianat kerajaan mulai mencari cara lain untuk menghancurkan dirinya dan sang raja yang asli. Film yang dibintangi oleh Lee Byung Hun dan Han Hyo Joo ini tayang pada tahun 2012 lalu. Nah, itulah tadi 10 film historical kerajaan Korea terbaik versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks brother, hatur nuhun, kamsahamnida.